Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah tempat bisa membuat seseorang enggan untuk melangkah pergi? Mengapa ada tanah yang seolah memeluk setiap jiwa yang datang dengan kesejukan udaranya? Di sini, di bawah bayang-bayang gunung gede yang perkasa, sebuah kota tumbuh dari sebuah kerinduan akan ketenangan. Sukabumi. Nama yang bukan sekedar identitas geografis, melainkan sebuah doa tentang kebahagiaan yang menetap di atas bumi. Hari ini, mari kita berjalan mundur, bukan untuk terjebak di masa lalu, tapi untuk memahami bagaimana waktu membentuk wajah kota yang kini kita pijak. Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Jauh sebelum ia dikenal dunia, wilayah ini hanyalah sebuah distrik kecil yang tenang bernama Cikole. Namun, sejarah memiliki caranya sendiri untuk bersalin rupa. Pada tahun 1815, seorang ahli bedah berkebangsaan Belanda bernama Andries de Wilde memberikan nama baru yang akan abadi, Sukabumi. Secara etimologi, nama ini adalah perpaduan yang indah antara bahasa Sangsekerta, suka yang berarti kesenangan, dan bumi yang berarti bumi atau tanah. Ada pula yang menyebutnya berasal dari bahasa Sunda, Sukabumen. Sebuah istilah bagi mereka yang merasa nyaman dan memutuskan untuk menetap selamanya karena udaranya yang sejuk. Andries de Wilde tidak sendiri. Ia melihat potensi besar di balik hijaunya perbukitan ini. Sukabumi pun bertransformasi menjadi pusat perkebunan kopi dan teh yang megah di era kolonial, menjadikannya salah satu titik penting di Jawa Barat yang kemudian menyandang status Gemeente pada 1914. Bicara tentang Sukabumi, takkan lengkap tanpa menyebut nama Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau bukan sekedar ulama, tapi adalah pilar api perlawanan. Melalui pemikiran dan keberaniannya, beliau menjadi anggota BPUPKI yang turut merumuskan fondasi negara ini di Gunung Puyuh. Semangatnya tetap hidup, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah buah dari keteguhan iman dan intelektualitas. Beliau adalah sosok yang mampu menyatukan tasbih dan politik. Di tangannya, agama tidak hanya menjadi urusan akhirat, tapi menjadi energi untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Tak jauh dari pusat kota, sejarah juga pernah memerah di Bojong Kokosan, sebuah palagan di mana keberanian pemuda Sukabumi diuji saat menghadang konvoi tentara sekutu. Peristiwa ini bukan hanya tentang desing peluru, tapi tentang harga diri sebuah bangsa yang tak mau lagi dijajah. Sukabumi adalah kota dengan banyak wajah. Sejarah mencatatnya sebagai kota santri. Julukan itu tak datang begitu saja. Ia lahir dari deretan pondok pesantren tua yang menjadi akar pendidikan Islam dan perlawanan kultural terhadap penjajah di masa lampau. Antara aroma bubuk kopi di pagi hari dan suara azan yang memantul di lembah-lembah, Sukabumi menjaga keseimbangannya. Ia adalah tempat di mana kedisiplinan dan ketulusan doa berjalan berdampingan. Secara administratif, kota Sukabumi mungkin adalah salah satu kota terkecil di Jawa Barat. Namun, jangan tertipu oleh ukurannya. Kekuatannya terletak pada bagaimana ia menjaga ingatan kolektifnya. Tiap butiran mochi yang kenyal bukan sekedar cemilan. Itu adalah simbol akulturasi dan keramahan yang diwariskan. Begitu pula dengan bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri di sudut-sudut jalan. Mereka adalah paragraf sejarah yang belum usai dibaca. Di sini, kita belajar bahwa menjadi besar bukan soal luas wilayah, tapi soal seberapa dalam akar kita menghujam ke tanah
dan seberapa luas pelukan kita terhadap perubahan. Sukabumi hari ini adalah perayaan atas masa lalu yang dirawat dengan baik. Ia adalah pengingat bagi kita yang selalu terburu-buru, bahwa terkadang kita perlu berhenti sejenak, menghirup udara dingin di pegunungan, dan mensyukuri bumi kesukaan ini. Sejarah bukan hanya tentang angka tahun atau nama-nama besar. Sejarah adalah tentang kita, setiap langkah yang kita ambil di trotoar Jalan Ahmad Yani, setiap tawa di bangku taman, dan setiap mimpi yang kita gantungkan di langit kota ini. Terima kasih telah menemani perjalanan singkat ini. Sampai jumpa di sudut Sukabumi yang lain. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menemani perjalanan isi kepala kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.